Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bolehkah melafazkan dua kalimat syahadat pakai bahasa Indonesia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua perbuatan tergantung dari niatnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilansir dari bincangsyariah.com, dewasa ini penyebaran agama Islam telah meluas ke seluruh penjuru dunia, salah satunya di Indonesia. Maka banyak sekali kita dapati orang-orang Indonesia yang sebelumnya tidak mengerti bahasa Arab harus melafalkan kalimat syahadat yang berbahasa Arab. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, bolehkah mengucapkan syahadat berbahasa Indonesia atau bahasa lain selain bahasa Arab? Hukum syahadat dengan menggunakan bahasa ajami, bahasa selain Arab, adalah sah, sekalipun jika ia bisa mengucapkannya dengan berbahasa Arab dan lancar. Hal ini karena esensi dari pelafalan kalimat syahadat adalah keimanan dan keyakinan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Keterangan mengenai permasalahan ini dapat dilihat dalam kitab Hastiyah I'natul Talibin sebagai berikut. Maksudnya, sah Islamnya dengan sebab mengucapkan dua kalimat syahadat, sekalipun diucapkannya dengan menggunakan bahasa ajam selain bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, dan walaupun ia sanggup mengucapkan dengan bahasa Arab. Justru jika seseorang dipaksakan mengucapkan kalimat syahadat berbahasa Arab dengan cara dituntun, namun ia tidak memahaminya, maka keislamannya tidak ditetapkan secara sah dalam hukum dunia. Namun demikian, jika ia benar-benar beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka ia tetap dihukumi Muslim menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Iman berjalan dan meningkat melalui proses. Pendapat di atas ada betulnya, dan proses iman itu akan berjalan secara bertahap sampai kepada takwa. Namun perlu diketahui, rukun Islam ada 5, yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. 3. Puasa pada bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji ke Mekah bila mampu. Rukun pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan dalam hal ini adalah bersaksi dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Apakah orang ini sudah Muslim? Sah, sudah Muslim. Namun selanjutnya, untuk mempelajari agama Islam itu memerlukan bimbingan. Apakah bimbingan itu dari ustadz, imam, atau ulama lainnya? Kemudian, apakah dia akan berada dalam kesendirian? Tidak ada orang yang tahu bahwa dia sudah Muslim. Apakah dia tidak akan ke masjid dan kegiatan-kegiatan lainnya? Jadi, sebaiknya ucapan 2 kalimat syahadat tersebut dibacakan lapas 2 kalimat syahadat walaupun terbata-bata, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca artinya sesuai dengan bahasa yang dimengerti
oleh orang tersebut, misalnya bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini jika orang kafir yang masuk Islam dibimbing oleh ustadz, imam, ulama, atau yang lainnya. Rukun kedua. Untuk rukun yang kedua, sebagai tahap berikutnya, orang yang baru masuk Islam ini harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sementara bagi yang baru belajar bahwa sahnya sholat adalah harus membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran berbahasa Arab yang harus dilafalkan terlebih dahulu. Sholat tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, harus diwai dengan bahasa Arab yang berada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh sholat membaca dengan bacaan bahasa Indonesia, termasuk dengan langgam Jawa, sebagai berikut. Dalam sholat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Perkenankan ya Allah. Selanjutnya, orang tersebut tentu akan mempelajari rukun-rukun sholat yang lainnya. Dan rukun sholat ada bacaan surah dalam Al-Quran. Jadi orang tersebut mulai belajar membaca Al-Quran. Rukun yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Di sini mulai untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ikut merasakan bagaimana orang fakir dan orang miskin yang kelaparan. Latihan agar timbul rasa kasih sayang dan memperhatikan sesama manusia. Rukun yang keempat, mengeluarkan zakat, agar timbul di dalam hatinya bahwa semua harta yang dimilikinya adalah milik orang lain, yaitu 2,5% yang harus dikeluarkan. Selanjutnya akan muncul di dalam dirinya untuk berinfak dan bersedekah. Rukun yang kelima, naik haji ke Mekah bila mampu. Bagi yang memiliki harta yang cukup dan mampu naik haji ke Mekah, maka menjadi suatu kewajiban. Apalagi menjadi haji yang mabrur. Jaminannya surga sudah menjadi pegangan dirinya, karena haji mabrur dijamin masuk surga. Demikian tentang uraian apakah mengucapkan 2 kalimat syahadat boleh dengan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.